pagi. Saya Syarif bin Mutara dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon. Kami berdua dari kelompok 2 angkatan 22 Lantas CPNS Kota Ambon. Dari Kak Syarif. Ya. Yang pertama kita bahas dulu terkait dengan pembelajaran sinkronus, yaitu tatap muka. Jadi pembelajaran sinkronus kemarin untuk agenda 2 kita belajar tentang nilai dasar ASN itu apa. Seperti kemarin disampaikan oleh Ibu Ella, untuk penerapan nilai dasar akhlak ini menjadi branding atau menjadi role model seorang calon pegawai negeri sipil yang nantinya akan menerapkan ini ke dinasnya mereka masing-masing setelah melalui. Selanjutnya dari saya sendiri, pengalaman selama belajar sinkronus nih bersama fasilitator kami Ibu Ella di agenda 2 ini. Pengalaman yang pertama yaitu awal masuk kelas agak grogi ya, karena berpikir kami belum mengenal tentang fasilitator kami ini sendiri. Tapi setelah perkenalan dan selama proses belajar sendiri, ternyata beliau merupakan orang yang tegas tapi santai, jadi pembawaannya bikin kami jadi relax selama belajar. Dan itu pengalaman belajar saya selama bersama fasilitator kami Ibu Ella. Kemudian kesan dan hambatan atau tantangan yang dilakukan secara pembelajaran asinkronus yaitu asinkronus, yaitu pembelajaran mandiri yang dilakukan oleh calon pegawai negeri sipil. Tugas dan tantangan yang kami diberikan oleh Ibu Mapaturi yaitu Ibu Ella. Yang pertama kami melakukan podcast. Kedua yaitu kami melakukan sebuah video singkat terkait dengan bagaimana hambatan dan tantangan dari COVID itu di dinas kami masing-masing sesuai jabatan. Nah, berikutnya kesan dan tantangan selama pelajaran asinkronus atau pelajaran mandiri. Kesan yang pertama yang saya dapat yaitu seperti yang tadi rekan saya katakan bahwa kelompoknya acak, jadi butuh penyesuaian. Kesan yang saya dapat ternyata walaupun beda-beda kelompok dan kelompoknya acak, ternyata kami mampu berkolaborasi dan adaptif, menyelesaikan diri, menyatukan pikiran untuk menyelesaikan tugas. Nah, untuk tantangan asinkronus sendiri, menurut saya yang saya alami yaitu tentang pembagian waktu ya selama mengerjakan tugas, karena memang saya masih sambil bekerja, jadi masih sambil menyusun laporan di kantor. Untuk tugas kantor juga masih menyelesaikan tugas selama asinkronus ini. Bagaimana kesan selama pembelajaran agenda 2 ini? Menurut saya sangat luar biasa ya, karena saat saya dulu masih belum tahu bagaimana terdapat profil ASN yaitu akhlak ini, saya waktu itu masih agak awam, belum tahu apa-apa saja. Ternyata setelah diberikan materi oleh Ibu Ella, kemudian diberikan materi asinkronus, dan ternyata saya lebih paham berarti bahwa penerapan profil ASN itu sangat membantu kami seorang calon pegawai negeri sipil ini untuk menjaga ini. Untuk hal menarik dari agenda 2 ini apa? Agenda menarik ini itu pembagian kelompoknya itu dibuat sangat acak. Jadi hari pertama dibuat 2 orang, hari kedua dibuat lagi pembagian kelompok yaitu masing-masing terdiri dari 3 atau 4 orang. Kemudian pembelajaran satu lagi dibagi menjadi 2 kelompok. Jadi kami di sini belajar bahwa dalam mengajarkan sesuatu itu harus ada penyesuaian, ada aktif terkait dengan tugas yang diberikan. Walaupun itu kita berbeda orang, tapi harus tetap satu tujuan. Terus hal menarik apa sih yang saya dapat selama pelajaran agenda 2 ini? Yang saya dapat yaitu ternyata setelah bertemu dengan Ibu Ella sebagai fasilitator dan diskusi dengan teman-teman dalam pembuatan tugas, dan saya menyadari bahwa ternyata selama ini kita secara tidak langsung sudah menerapkan nilai-nilai ASN, hanya saja belum sebegitu tahu kalau sebenarnya kita lakukan ini merupakan tindakan dari penerapan nilai-nilai berakhlak ini. Ya, itu sekian dari saya. Ya mungkin itu dia bagaimana hasil dari agenda
dari kedua kami. Mungkin singkat saja, tidak terlalu banyak agenda-agenda yang kami lakukan untuk pembuatan tugas sendiri dan itu. Terima kasih yang telah menonton video kami. ASN Batak, bangga melayani bangsa.